Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamil atammanil akmalanil adwamanil mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنات النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, berkhusus guru kita bersama, pimpinan dari Pondok Pesantren Ma'had Al-Muhajirin, Kiai Haji Aceng Syadzili, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimenangkan segala perjuangannya, diberkahi ma'hadnya. Mudah-mudahan santri-santriwati dari Ma'had Al-Muhajirin dijadikan santri-santriwati yang ilmunya berkah, manfaat dunia akhirat, dan mudah-mudahan ma'had ini dijadikan ma'hadan mubarakan nafi'an fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga hadir bersama kita guru kita bersama Habib Basim Al-Habsyi, serta para tokoh, para sepuh yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan segala perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Khusus guru kita bersama Habib Basim saat ini sedang membangun pondok pesantren Markas Syariah cabang Garut. Kita doain mudah-mudahan pembangunannya lancar, mudah-mudahan ma'hadnya diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan kepada para panitia, kawan-kawan dari relawan, batik, jawara, seluruhnya yang memberikan sumbangsi dan memberikan pengaruh, sumbangan baik moral maupun material, sehingga acara pada malam hari ini berjalan lancar, sukses. Mudah-mudahan semua jerih payahnya diberikan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyebabkan Allah mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Salam paling istimewa kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir dalam peringatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita dalam peringatan Maulid malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya, yang punya
punya kesulitan dimudahkan, yang punya hajat dikabulkan, yang punya usaha diberkahi, yang belum dapat jodoh dientengkan jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihat, yang sudah mendapatkan keturunan anak-anak yang dijadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, alhamdulillah, malam hari ini sama kita duduk kumpul. Kita masih di bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya manusia mulia, manusia agung, junjungan kita baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para ulama mengatakan bahwasanya pada malam hari dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di setiap harinya dikutip satu ungkapan dalam kitab Subulul Huda war Rasyad ala khairil ibad, ungkapan seorang ulama ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Az-Zarhani mengatakan dalam mimpinya tatkala berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan aqwal fuqaha fi walaimil mawaladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena polemik yang terjadi, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak, dan seterusnya, sang ulama ini tatkala bermimpi Nabi, dia ceritakan akwal tersebut. Kemudian apa jawab Nabi? Selesai diceritakan, Nabi menjawab, man fariha bina farihna bih. Nabi katakan, man fariha bina, siapa yang bersuka cita, siapa yang berbahagia dengan kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farihna bih, maka Nabi bahagia, Nabi senang, Nabi suka cita bagi siapa yang bersuka cita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, kalau Nabi cinta dengan kita, Nabi suka kita, senang dengan kita, kira-kira hidup kita susah apa senang? Susah apa senang? Kalau Nabi redha dengan kita, kira-kira hidup kita enak atau susah? Hidup kita bahagia atau susah? Mau bahagia? Mau senang? Siap bahagiakan Nabi? Siap sukacitakan Nabi? Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Makanya para habaib kalau hadir acara macam ini, salah satu niatnya diniatin mau sukacitakan Nabi, mau bahagiakan Nabi. Amin saudara, kita punya hajat apa jangan lupa, niat kita hadir dalam maulid tujuannya untuk menyenangkan Nabi, untuk membahagiakan Nabi. Kenapa? Ya, kita sudah terlewat fatatna subhah, saudara. Kita udah gak bisa menjadi sahabat. Kita terlewatkan kesempatan kita buat khidmah langsung untuk membantu Nabi. Fatatna suhbah, terlewat kesempatan kita. Kita tidak dipilih oleh Allah menjadi sahabat Nabi yang hidup di sekeliling Nabi, yang bisa berjuang bersama Nabi, gak bisa membantu Nabi. Kita gak bisa khidmah langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah rahmat dari Allah. Kenapa rahmat, saudara? Belum tentu kalau kita hidup sama Nabi kita bisa ikut Rasulullah, saudara. Jangan-jangan lu ikut Abu Jahal. Betul atau betul? Betul atau betul? Sekarang yang ikut Abu Janda aja ada. Kenal nggak Abu Janda? Katanya Abu Janda asyaitoni. Lu kenal nggak Abu Janda? Nggak kenal, nggak dosa, nggak apa-apa. Saudara, itu rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah. Kenapa kita nggak jadi sahabat? Akan tetapi ini jadi catatan, kita udah terlewat kesempatan bersuhbat dengan Nabi, terlewat kesempatan bersahabat dengan Nabi. Tapi jangan sampai terlewat kesempatan kita untuk nusratir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlewat kesempatan kita untuk bela Nabi, terlewat kesempatan kita untuk berjuang buat Nabi.
Rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Menarik saudara, ketika Imam Al-Baghawi memberikan catatan bihi qudwatun hasanah, dengannya yaitu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan terbaik. Kemudian bagaimana cara Imam Al-Baghawi menerjemahkan cara apa kita berqudwah, cara apa kita menjadikan Nabi sebagai uswah. Nabi mengatakan apa saudara? Antansuru dinallah, dengan cara kau bela agama Allah. Itu penerjemahan dalam bentuk untuk nusrah, untuk qudwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa saudara? Kalau ngaku cinta sama Nabi, kalau ngaku mau berqudwah dengan Rasul, kalau ngaku mau ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Al-Baghawi menerjemahkan yang pertama, antansuru dinallah, kau tolong agama Allah, kau bela agama Allah. Dengan cara apa? Yang pertama, tatbiq bi syariatillah, jalanin syariat Allah. Allah wajibkan kita sholat, ya sholat dong. Allah wajibkan kita puasa, puasa dong. Allah wajibkan kita zakat, yang sudah terkena kewajiban zakat, bayar zakatmu. Allah sudah wajibkan kita haji, bagi yang mampu pergi haji saudara. Itu adalah bentuk bela agama Allah. Syariat Allah, syariat yang paling benar. Saya mau tanya, yang ciptakan kita siapa? Jawab yang mantap. Yang ciptakan kita siapa? Yang tahu baik buruk kita siapa? Makanya Allah kasih aturan buat kita. Allah berikan aturan kepada kita. Yang ciptakan kita Allah, yang tahu baik buruk kita Allah. Maka Allah kasih tahu, ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh, ini wajib kau kerjakan, ini sunnah, dan ini seterusnya saudara. Makanya saya punya analogi sederhana. Boleh beranalogi? Boleh beranalogi? Paham nggak analogi? Bu, bu, ya udah tidur sih bu. Bu, bu, tahu analogi nggak bu? Apaan? Bala-bala, makanan bala-bala. Analogi itu satu perumpamaan. Paham perumpamaan? Nih ngomong-ngomong ngerti bahasa Indonesia nggak orang sini nih? Terus mulai panjang-panjang drama lu nggak paham lagi. Sadayana parantos ngartos. Sudah tuh main. Nyampe mana tadi? Nyampe mana? Perumpamaan. Bagus, fokus. Alhamdulillah. Kirain setengah satu udah pada gak fokus. Tapi lanjut jangan nih. Lanjut jangan. Cuma udah malam, lanjut. Lapar, lanjut. Betul. Siap lanjut. Takbir. Sudah, ada satu analogi sederhana begini. Saya sering bawakan analogi ini saudara. Ada pabrik TV Samsung. Ini orang sini punya TV nggak nih? Kayaknya nggak punya nih. Nggak punya satu, punya banyak maksudnya. Pabrik TV Samsung kalau dia buat pabrik, maka ketika dia membuat pabrik tersebut, maka dia akan buat katalog. Fokus. Siap fokus? Siap fokus? Kalau nggak fokus, gua pulang nih. Tadi pabrik TV apa? Bukan lagi promosi, lagi contoh. Ada TV Samsung, pabriknya habis buat TV-nya, pasti dia akan siapkan katalog. Katalog itu tata cara penggunaan. Kenapa TV Samsung buat katalog tata cara penggunaan? Karena TV Samsung dibuat oleh pabrik Samsung, betul? Maka pabrik Samsung yang tahu baik buruknya, betul? Betul? Karena pabrik Samsung yang merakit, waduh
ada guru kita nih, pantesan ada riuh. Kita ucapkan selamat datang ke Kiai Maksum. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Beliau adalah penasehat daerah Jawa Barat. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur dalam taat beribadah kepada Allah. Ini kalau ada air, debunya udah batal nih. Gak bisa ngomong kalau Kiai Maksum nih. Siap lanjut? Ya. Siap lanjut? Ya. Siap sampai pagi? Ya. Hampir. Saya sering bawakan analogi ini sudah. Pabrik TV Samsung dia kalau udah buat Samsung, kemudian dia akan siapkan katalog. Katalog isinya cara nyalain, cara ngerawat, cara matiin. Kenapa TV Samsung yang buat? Karena TV Samsung yang ngerakit, dia yang pasang komponennya, dia yang menyatukannya, petugas-petugasnya yang merancangnya, sehingga dia kasih tahu, dia paling tahu bagaimana tata cara itu TV biar bisa langgeng, biar bisa bagus, biar bisa rapi. Betul? Betul? Ketika seorang beli TV Samsung, saat menjalankannya, dia nggak pakai katalog Samsung, dia pakai katalog Bajaj. Ini orang Garut tahu Bajaj nggak? Tahu Bajaj nggak? Apaan? Bala-bala. Bala-bala mulu lu. Bajaj rodanya berapa? 3. Jalannya maju apa mundur? Pinter orang Garut ya. Ini orang yang punya TV Samsung, ketika dia mau jalaninnya, dia pakai katalog Bajaj. Ketika dia buka cara menyalakan, cari tali yang panjang, dia buka kardusnya, ditarik dapat kabel. Langkah nomor 2, tarik sekencang-kencangnya sebanyak 3 kali. Dia tarik tuh kabel TV 3 kali. Buatan! Saya mau tanya, tuh TV nyala apa hancur? Nyala apa hancur? Nyala apa hancur? Kenapa tuh TV bisa hancur? Jalanin TV Samsung pakai katalog TV Samsung pakai katalog Bajaj. Nah kalau TV saja bisa rusak karena bukan katalognya, apalagi manusia. Manusia Allah udah ciptakan, yang tahu baik buruknya manusia siapa? Yang ciptakan manusia siapa? Yang ciptakan manusia siapa? Yang tahu baik buruk manusia siapa? Allah. Allah ciptakan katalog manusia apa? Al-Quran. Allah ciptakan Al-Quran. Allah utus Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah buatkan katalognya berupa Al-Quran berisi firman Allah. Gak sampai di situ, saking sayangnya Allah dengan kita, itu katalog dijelaskan, dicontohkan, dipraktekkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Ada orang Garut beli TV Samsung, enci-encinya ngejelasin katalog dari 1 sampai akhir. Ada? Ada atau tidak? Kalau ada pengen juga gue beli di Garut. Nggak ada, saudara. Sehebat-hebatnya pabrik dikasih katalog berbagai diri. Tapi saking sayangnya Allah, katalog Al-Quran sebagai acuan hidup manusia bukan cuma diturunkan, juga diutus utusannya untuk menjelaskan isi Al-Quran dan menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran, sehingga manusia memiliki acuan, sehingga mereka tahu bagaimana, apa dan bagaimana tata cara untuk menjalankan isi Al-Quran. Berarti saya mau tanya, Allah sayang nggak dengan kita? Sayang nggak dengan kita? Sayangnya Allah berikan katalog sekaligus yang menjelaskan katalog. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mau tanya, Allah sayang tidak dengan kita? Allah sayang dengan kita atau tidak? Alhamdulillah. Makanya saudara,
kalau ada manusia mau baik hidupnya, ikuti katalog Allah berupa Al-Quran. Maka jangan heran kalau ada yang menjalankan selain isi Al-Quran, maka mereka akan rusak. Mereka akan jadi orang-orang yang punya akhlak yang rusak, yang bangsat, yang menjadi kepribadian yang tidak memiliki kepribadian yang baik. Kenapa? Karena nggak mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap ikut ajaran Allah? Siap jalankan syariat Rasulullah?